yang membuat mata tertunduk sambil melihatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar Anda di hari ini, mitra tercinta? Terima kasih Anda masih menyatu bersama kami di 97,3 FM LP Talk Radio Kanjuran, Inspirasi Masyarakat Kabupaten Malang. Ya, di hari ini mitra tercinta, di hari Rabu tanggal 24 Februari 2021, senang dan bahagia sekali saya Julia Pambu bisa bersama Anda, menemani Anda. Dan kali ini di dialog interaktif, seperti yang kita informasikan, pendengar tercinta, kita ada di dialog interaktif bersama Citra Kebaya Indonesia di 1 tahun berkiprah pastinya untuk bisa memberikan sumbangsih kontribusi untuk Kabupaten Malang dan yang pastinya untuk tanah air tercinta. Di studio Radio Kanjuruhan sudah hadir narasumber kita dari Citra Kebaya Indonesia. Sebagai ketua, saya sapa dulu. Ada Ibu Rini Pertiwi. Selamat pagi. Selamat pagi Mbak Yulia, selamat pagi seluruh pendengar Radio Kanjuran FM beserta wanita hebat Citra Kebaya Indonesia. Kabar baiknya Mbak Rin? Baik, alhamdulillah. Semangat sekali, merah membarang. Ini adalah salah satu hal yang juga ingin tebar semangat untuk mitra pendengar, terutama dari komunitas Citra Kebaya Indonesia yang saat ini tengah bergabung di Radio Kanjuran. Iya. Baik, narasumber berikutnya ada Ibu Sri Nasika. Selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Julia, para pengurus CKI, juga para pendengar setia Kanjuran FM. Salam sehat walaupun dalam keadaan pandemi. Betul. Tetap semangat dan tetap berkarya. Iya, di kondisi pandemi seperti sekarang ini kita juga harus tetap protokol kesehatan ya, meskipun di studio Radio Kanjuran tetap menjaga jarak, kita juga pakai masker dan tapi tetap cantik. Hak Citra Kebaya Indonesia ya, Bu Rini ya. Baik, Mbak Rin, ini barangkali juga mitra-mitra pengen tahu apa sih Citra Kebaya Indonesia, dan di 1 tahun berkiprah pastinya banyak hal yang ingin kita lakukan, terutama berkontribusi untuk masyarakat luas gitu. Bisa diawali dulu untuk flashback apakah itu Citra Kebaya Indonesia. Selamat siang seluruh pendengar Radio Kanjuran FM beserta wanita hebat Citra Kebaya Indonesia, buat anggota Citra Kebaya Indonesia, buat seluruh pengurus Citra Kebaya Indonesia yang pada pagi hari ini mendengarkan 1 tahun kiprah Citra Kebaya Indonesia di Radio Kanjuran FM. Saya akan menjelaskan apa Citra Kebaya Indonesia dan awal mulanya bagaimana sampai berdiri selama 1 tahun ini. Latar belakang dari Citra Kebaya Indonesia adalah berawal dari komunitas kebaya di Kepanjen dan berkembang menjadi kegiatan sosial, maka kami sepakat membuat Citra Kebaya Indonesia agar tercipta pribadi wanita yang unggul, berdaya dan mandiri serta berperan aktif dalam sektor pariwisata, seni dan budaya. Meningkatkan kesadaran bagi wanita Indonesia untuk lebih mencintai produksi dalam negeri dan kebudayaan Nusantara. Kami berharap Citra Kebaya Indonesia akan mampu berkontribusi bagi wanita yang tergabung di dalamnya. Seperti itu. Seperti itu. Iya. Jadi benar-benar mulia ya visi dan misi dari Citra Kebaya Indonesia. Jadi rugi kalau wanita-wanita di wilayah Kabupaten Malang atau Malang Raya nggak gabung bareng kita. Dan ya gini Pak Yulia, dan kita ikut tergabung di Citra Kebaya Indonesia, jadi tidak perlu khawatir karena Citra Kebaya Indonesia ini sudah berupa yayasan Citra Kebaya Indonesia dan sudah terdaftar di Kemenkumham sampai dengan Kesbangpol. Untuk pendirian, untuk apa-apa kita sudah berbadan hukum semua. Semua berbadan hukum, jadi legal. Iya, sudah legal Citra Kebaya Indonesia. Iya, ini kadang ada anggapan-anggapan yang tanda kutip negatif begitu ya. Biasanya kalau ibu-ibu ngumpul pasti sosialita dan lain sebagainya. Nah, mungkin bisa diluruskan itu Mbak Rini. Begini Mbak Yulia, mungkin anggapan sementara ini, tapi mudah-mudahan untuk kelanjutannya lebih baik lagi. Citra Kebaya Indonesia tidak hanya sekedar kumpul-kumpul ataupun berselfie ria, tidak. Tapi kita tekankan di Citra Kebaya Indonesia ini anggotanya itu kebanyakan juga dari UMKM. Kita bina seperti supaya lebih mandiri, terutama dengan kita memberdayakan melestarikan kebudayaan, dan kita kemana-mana juga kita wajibkan memakai kebaya dan jarit seperti itu. Itu merupakan
kita sebagai wanita Indonesia melestarikan kebudayaan dengan cara seperti itu. Kita cinta Iya. produk-produk Indonesia, terutama budaya Iya. batik. Kalau dulu kan sepertinya Ketinggalan zaman begitu Iya. ya. Tapi sekarang banyak berinovasi, tentunya menjadi suatu yang Iya. membanggakan. Terutama juga untuk meningkatkan kreativitas wanita dalam bidang UMKM dan ekonomi kreatif ini yang perlu kita tekankan di Citra Kebaya Indonesia. Nah, kalau Bu Sri masih kecil, Bu Sri, kalau melihat perkembangan 1 tahun dari Citra Kebaya Indonesia, barangkali Bu Sri sebagai apa ya, sosok teladan gitu ya, yang mengayomi ini yang muda-muda, seperti apa melihat Citra Kebaya Indonesia? Iya, terima kasih waktunya Mbak Yulia. Jadi Citra Kebaya Indonesia ini sudah tadi dijelaskan oleh ketua. Jadi kita di Citra Kebaya Indonesia ini di samping kita menjaga citra budaya Indonesia, jadi di mana kita selalu memakai kebaya dan berjari di dalam pertemuan pertama atau di dalam kegiatan-kegiatan. Nah itu juga kita meningkatkan ekonomi para ibu-ibu, tidak juga terbatas pada ibu-ibu. Jadi siapa ada yang memerlukan atau berkenan untuk bergabung di Citra Kebaya Indonesia untuk saling belajar, saling mengisi dan saling kita banyak anggota-anggota yang di sini ini adalah pengusaha kecil, UKM. Jadi kita di samping kita itu belajar, setiap saat kita bertemu itu adalah kita memberikan ilmu, kita saling mengisi. Di mana manusia itu tidak ada yang sempurna ya, pasti ada kelebihan dan kekurangan. Nah untuk yang kelebihan di Citra Kebaya ini memberikan pengalaman atau memberikan ilmu kepada yang kurang, nah yang kurang juga belajar di situ. Nah untuk yang berpenghasilan, yang berusaha, ini juga bisa nantinya itu membawa dagangannya di dalam pertemuan itu sambil menawarkan. Jadinya itu dari kita untuk kita. Siapa lagi yang akan menjaga warisan budaya kita yang sudah mulai luntur ya, mulai generasi sekarang itu yang tidak mengenal kebaya, tidak mengenal batik. Nah disitulah kita, wadah kita untuk menjaga itu, menciptakan itu dan mengajarkan itu. Nggak usah takut dengan biaya atau apa, karena di sini tuh banyaknya kita memberikan secara gratis untuk pembelajaran itu. Saya rasa itu. Baik, berarti memang utamanya adalah pemberdayaan wanita Indonesia. Pemberdayaan masyarakat, juga menjaga warisan budaya, terus juga meningkatkan ekonomi masyarakat. Salah satu Tinggal poinnya kayak gitu. Nah, Mbak Rini, kalau kita melihat kalau dianalogikan ya 1 tahun, kalau usia anak-anak kan masih baru belajar jalan gitu. Nah, ini secara visioner apa sih yang ingin dilakukan Citra Kebaya Indonesia kontribusinya terutama untuk masyarakat? Dalam kiprah 1 tahun Citra Kebaya Indonesia ini, karena kita juga masih di era pandemi, jadi 1 tahun kemarin kita kegiatan sosial seperti bagi-bagi masker, kita bagi-bagi ke berbagai wilayah. Kemarin yang terakhir juga kita ke Balikabang, kita bekerja sama dengan Dinas Jasa Harja. Mudah-mudahan kita bisa berkontribusi juga dengan dinas yang akan datang dengan Dinas Jasa Harja lagi untuk ke dalamnya kita mengunjungi untuk anggota-anggota yang punya UMKM, bagaimana cara pembuatan seperti kulit batik, mungkin UMKM yang sudah punya nama Toknat, kacang Toknat, juga pembuatan labon tuna sama stik tuna di Sendang Biru. Kontribusinya mungkin untuk masyarakat luas, kita memutus rantai COVID-19 dengan kita membagikan masker, karena kita juga masih melihat banyak yang merasa menggampangkan, mengabaikan dengan COVID-19 ini. Padahal kalau kita lihat kenyataan, terutama di Kabupaten Malang juga sendiri banyak sudah terpapar COVID seperti itu. Untuk anggotanya sendiri, yaitu kita pemberdayaan wanita, meningkatkan UMKM yang ada di dalamnya. Mudah-mudahan kedepannya UMKM yang sudah tergabung di Citra Kebaya Indonesia semakin maju, semakin berkembang usahanya.
seperti itu Mbak Yuli. Nah, ini kalau Citra Kebaya Indonesia sendiri untuk ada batasan nggak Mbak Rin, siapa yang mau gabung di Citra Kebaya Indonesia ini? Untuk anggota silahkan ibu-ibu, jadi bukan hanya yang mempunyai UMKM atau mungkin sebagai pengusaha, itu bukan. Jadi siapapun yang berminat tergabung di dalamnya, usia minim 17 tahun. Karena apa? Karena kita juga punya Citra Kebaya milenial yang dimotori oleh Mbak Vanessa, mantan Roro Kabupaten Malang juga. Untuk ibu-ibunya silahkan, tidak terbatas usia, yang penting kita komitmen, kita mau bersosialisasi, kita mau belajar menjadi lebih baik lagi, belajar menjadi wanita berkarakter, belajar menjadi wanita mandiri sebagai pribadi mandiri yang berkarakter, bermartabat dan berbudi luhur, seperti itu. Yang kita yang kita programkan. Jadi dengan kita ikut Citra Kebaya, setidaknya yang tergabung di dalamnya kita menjadi lebih baik lagi, untuk sopan santun, untuk berbicara, untuk pergaulan, seperti itu. Jadi semua dari berbagai lebih bermartabat lah sebagai wanita. Semakin meningkat kualitas perempuan begitu dengan cara berdasar ekonomi, budaya, sosial. Jadi tidak hanya pakai kebaya kemana-mana, atau mungkin berselfie, kita tidak seperti itu kita. Iya. Nah, ini kalau Citra Kebaya Indonesia secara legalitas kan tadi sudah disampaikan. Gitu. Apakah hanya di lingkup Malang Raya atau secara nasional memang sudah ada ini Mbak? Kita sementara ini karena kita 1 tahun, kita lingkupnya masih di Malang. Lingkupnya masih di Malang, dan sesudah 1 tahun ini sudah banyak Mbak Yulia yang menawarkan akan membuka cabang-cabang di berbagai kota, sudah ada. Tapi dari kami, dari Citra Kebaya sendiri, Indonesia sendiri tidak akan begitu mudah untuk menerima. Karena apa? Karena kita tidak ingin Citra Kebaya Indonesia ini hanya selesai sampai di sini saja gitu. Mungkin yang sudah membuka cabang, kalau tidak ada kelanjutannya, kita juga tidak ingin mereka sudah ikut tergabung di dalamnya, akhirnya tidak ada kegiatan apa-apa. Saya tidak ingin seperti itu. Jadi kalau memang kita sudah membuka cabang Citra Kebaya Indonesia, insya Allah sesudah 1 tahun ini kita akan membuka lebar-lebar kesempatan dari berbagai kota yang ingin tergabung di dalamnya. Karena Citra Kebaya Indonesia bukan hanya milik masyarakat Kabupaten Malang atau Malang Raya, tetapi milik seluruh masyarakat Indonesia, khususnya wanita. Nah, kalau kita bicara masalah pelestarian budaya, kebaya, batik, tidak terkecuali gitu. Nah, Bu Sri dari Dewi Sri jadi bingung. Bu Sri Nasika ini kan sebagai ikon batik di wilayah Kabupaten Malang atau Malang Raya, Bu? Bahkan di Indonesia bahkan ya, harus dibanggakan nih ternyata Kabupaten Malang punya nih. Jadi batik itu kan membudaya di seluruh Indonesia. Jadinya tidak hanya di Malang Raya aja. Jadi memang kita untuk di Malang Raya kita punya ikon-ikon tersendiri untuk masalah batik ya. Kita mengembangkan batik di wilayah kita, di sekitar wilayah kita. Nah, untuk batik ini punya ini sendiri-sendiri, memang punya karakter sendiri-sendiri. Makanya di sini kita di Citra Kebaya Indonesia ini selalu memberikan ilmu, memberikan apa yang berkenaan dengan budaya, termasuk di dalamnya adalah batik. Jadi tidak hanya batik, nanti pada tanggal 27 ini nanti kita juga akan belajar Mbak Yulia. Kita akan belajar membuat ekoprint, di mana ekoprint itu adalah dari olah kain nih kan. Itu tidak termasuk batik. Tapi di dalam pewarnaannya itu menyangkut ramah lingkungan, dari daun-daunan, dari sekitar kita yang ada, kita manfaatkan untuk supaya kain itu ada nilai tingginya ya, ada bisa bisa dibudayakan, bisa dijual, jadi ekonominya itu akan menjadi naik. Dan itu orang-orang tidak hanya Indonesia aja, orang luar pun yang diutamakan adalah sekarang ini di ramah lingkungan. Makanya kita berusaha untuk memberikan sesuatu, gimana sih caranya supaya ini tidak memerlukan alat, tidak mahal, dan ada di sekitar kita. Nantinya kita kalau misalnya kita olah dengan baik, itu nantinya akan bernilai tinggi. Nah, disitulah fungsi kita sebagai Citra Kebaya Indonesia yang memberikan ilmu
ini kan mau meningkatkan ekonomi masyarakat ini untuk mengolah sesuatu yang di sekitar kita yang tidak memerlukan alat, tidak memerlukan yang mahal-mahal. Jadi kita pun bisa belajar di situ. Saya rasa di situ, dan ini gratis Mbak, tanpa biaya monggo. Silakan kalau misalnya ada yang mau bergabung, kita memberikan peluang kepada mereka-mereka yang mau berbagi, mau berusaha, mau berupaya gimana sih ini gitu. Silakan untuk bergabung di Citra Kebaya Indonesia. Saya rasa itu Mbak. Iya, di situasi pandemi seperti sekarang ini, waktu-waktu kita awal-awal dulu ada ya Mbak Rin ya di Citra Kebaya Indonesia kan sudah waduh mimpinya banyak sekali aktivitas yang akan dilakukan, tapi kemudian harus ada perubahan-perubahan. Tapi ini tidak menyurutkan semangat pastinya Citra Kebaya Indonesia terus berkiprah. Nah, ini agenda terdekat ini Mbak Rin untuk Citra Kebaya Indonesia di tengah pandemi sekarang ini atau peningkatan kualitas perempuan yang tergabung sebagai anggota CKI. Untuk jangka yang untuk program yang akan datang ya. Tapi kita yang jelas kita akan selesaikan dulu selama 1 tahun ini, yaitu puncaknya tanggal 27 Februari yang akan hari Sabtu yang akan datang di Ngadirejo. Acaranya itu ada pelatihan ekoprint buat seluruh anggota Citra Kebaya Indonesia. Jadi mungkin kalau ada yang ingin tergabung, monggo kami persilakan ikut belajar bersama-sama, gratis, semuanya gratis. Untuk program kedepannya yang mungkin dekat-dekat ini, mungkin kita akan tetap kita agendakan pelatihan public speaking. Itu tetap kita untuk kedepannya, untuk yang dekat-dekat, untuk program dekat itu public speaking tetap akan kita agendakan. Karena apa? Karena public speaking itu mungkin bagi masyarakat luas mungkin menganggap enteng, tapi padahal sangat berguna sekali. Menurut saya pribadi itu sangat berguna sekali. Karena apa? Karena kita semua wanita, ya semua wanita khususnya itu setidaknya kalau ada acara-acara tertentu pasti ada yang pengen membuka acara sebagai MC. Jadi alangkah baiknya untuk program jangka pendek yang akan datang itu kita tetap agendakan public speaking. Iya, kemampuan berkomunikasi dengan banyak orang. Iya, gitu ya. betul. Terutama Iya. untuk dari Citra Kebaya Indonesia banyak event nanti. Iya. Baik. Mbak Yulia, mohon maaf, untuk tempatnya hari Sabtu tanggal 27 itu di LPK Jayanti, Desa Ngadirejo di Kecamatan Kromengan. Tempatnya jam 9 pagi. Ya, LPK Jayanti. Oh, mohon maaf, LKP. Mohon maaf, LKP Jayanti. Kebalik ya. Iya. Terus ini Mbak Yulia, saya membawa beberapa pengurus. Tadi belum kita perkenalkan. Iya. Bisa mohon dekat barangkali mohon. biar kelihatan nanti yang di Facebook juga kita Mitra Tercinta, Facebook FPL Radio Kanjuruhan, kemudian juga bisa Anda simak dialog kita di FPL Radio Kanjuruhan.malangkap.co.id/stream.odg. Nah, ini Mbak Upit, kami perkenalkan satu persatu. Kami bawa pengurus di sini. Mbak Upit bisa agak Mbak Upit turun biar wajahnya kelihatan. Iya, biar juga kelihatan di. Ini Mbak Upit, ini Ibu Upit Salimah Oscar, ini sebagai wakil dari wakil ketua Citra Kebaya Indonesia. Terus ini ada Mbak Santi bisa di belakangnya Santi. Abu Rini supaya kelihatan juga. Nah, biar kelihatan juga ini adalah pengurus. Ini Ibu Santi. Ibu Santi ini sebagai sekretaris 1 dari Citra Kebaya Indonesia. Terus ini ada Mbak Lili ini juga sebagai sekretaris 2. Yang lain karena kita juga masih pandemi, kita untuk masuk di ruangan masuk di ruangan ini takutnya nanti juga daripada kita kena komplain juga terlalu banyak di ruangan siaran ini, jadi kita membawa cuma 5 orang. Tapi aman kita bermasker ya. Insya Allah kita akan selalu mematuhi prokes. Betul. Nah, Mbak Upit, ini barangkali ada yang ingin disampaikan juga dari Citra Kebaya Indonesia, ada pengalaman atau bahkan mungkin catatan-catatan Citra Kebaya Indonesia di 1 tahun kiprahnya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat
pagi bagi yang lain. Salam sejahtera. Rahayu. Alhamdulillah, walaupun kita harus melewati pandemi ini, kita tetap berkarya di CKI Citra Kebaya Indonesia, dan alhamdulillah kita bisa melewati masa ini walaupun belum selesai semuanya, masih di era pandemi, tapi insya Allah kedepannya kita akan lebih semangat untuk mengembangkan Citra Kebaya Indonesia. Kita lebih semangat untuk berkarya, mengajak teman-teman perempuan-perempuan Indonesia, terutama Kabupaten Malang, karena kita posisi di Kabupaten Malang. Insya Allah kita nanti akan kedepannya akan lebih banyak kegiatan dan bermanfaat bagi masyarakat. Nah, ini barangkali Mbak Ukit mewakili anggota-anggota yang lain. Manfaatnya apa sih gabung di Citra Kebaya Indonesia? Banyak sekali manfaatnya, Mbak. Di sini kita bisa menambah ilmu, menambah pengalaman, menambah teman, saudara. Karena semakin banyak teman, banyak saudara itu semakin banyak rezeki ya. Ya. Terus mungkin di sini juga ada nanti penambahan ilmu-ilmu yang bermanfaat seperti yang telah dijelaskan Bu Ketua sama Ibu Sinasiwa tadi. Di sini bisa untuk ini mempelajari batik, mempelajari public speaking yang mungkin yang kita akan dapat untuk depannya, Bu. Terus mungkin nanti banyak ilmu-ilmu yang lain yang kita peroleh dari sini, dan insya Allah nanti pelatihannya gratis. Iya, itu yang penting ya. Jadi nggak usah bingung-bingung, waduh ini biayanya berapa begitu ya. Iya. Nah terus kalau ada Bapak mungkin di sini sosialita yang mau hanya hura-hura, itu kayaknya enggak lah. Kita juga dari masyarakat biasa, hanya mungkin ada sebagian yang mempunyai ilmu yang lebih kayak di sini Nasifa, ada punya ilmu seperti Mbak Julia. Untuk public speaking nanti bisa berbagi di sini, terutama bagi ibu yang ingin bermanfaat, yang ingin mempunyai kegiatan yang manfaat, yang ingin menggunakan waktu luangnya itu untuk mengisi ilmu, untuk mengisi mungkin pundi-pundi rezeki ya, dengan kita belajar bersama. Nanti diajari di sini cara pembuatan seperti kemarin kita kembali kambang, cara pembuatan abon tuna, cara pembuatan stik tuna dari Bu Anis, terus dari kacang toknat itu juga kemarin diajari cara pembuatannya. Mungkin kalau ibu ada waktu luang di rumah bisa memperagakan, bisa untuk menambah income keluarga. Nanti di situasi pandemi ini bisa berkreasi gitu ya, Amin, insya Allah. untuk membiarkan kembali perekonomian di mana memang ya banyak yang terpuruk karena situasi pandemi. Iya, Mbak Rim, kalau support dari pemerintah sendiri, sepertinya tadi kan sudah untuk legal formalnya juga sudah ngurus kemana-mana. Supportnya seperti apa kalau dilihat? Kalau dilihat untuk saat ini yang mensupport kegiatan kita dari Jasa Yasa, sementara ini. Karena apa? Karena kita awal berdirinya Citra Kebaya ini, Citra Kebaya Indonesia berupa yayasan Citra Kebaya Indonesia yang sifatnya sosial. Jadi kita non profit. Jadi semua kegiatan kita tanggung bersama, kita gotong royong bersama seperti itu. Jadi untuk supportnya dari birokrasi atau dinas terkait itu sementara ini kita masih belum sepenuhnya, tapi yang jelas kemarin dari Jasa Yasa sudah mensupport kita kegiatan ini 100%, dan kita juga dengan Jasa Yasa kita malah akan maaf dengan Jasa Yasa juga kita akan bersinergi lagi ke beberapa tempat pariwisata khususnya di Malang ini. Mungkin juga dari kemarin dari dinas perindustrian juga mensupport kegiatan kita seperti itu. Dan dengan dinas perindustrian kita juga akan selalu bersinergi dengan dinas perindustrian. Mudah-mudahan kedepannya akan ada untuk event-event atau apa kita bisa bersinergi dengan dinas perindustrian seperti itu. Baik, mudah-mudahan kedepannya tambah sukses, tambah lancar mungkin. Amin. Harapan barangkali karena waktu kita sudah sangat terbatas, dari ketua, kemudian dari Bu Sri, dari Mbak Ukit, atau mungkin Mbak Santi. Mbak Santi langsung. Iya, harapannya masing-masing begitu untuk 1 tahun Citra Kebaya Indonesia. Selamat pagi, pertama wanita hebat. Saya sudah diwakili semua karena bagi saya pribadi ikut di kegiatan ini atau ikut di komunitas ini adalah menambah pertama saudara, terus juga banyak ilmu. Artinya kita punya kelebihan dan kekurangan, betul seperti kata Bu Sri.
kita harus ya yang punya kelebihan harus memberikan. Jadi sininya kita lebih baik ya berbagi lah istilahnya. Baca dan sudah dibagi semua, intinya monggo bagi pendengar semua yang mau gabung kita siap terima, terutama tanggal 27 kita akan mengadakan ultah yang pertama ya di Ngadirejo. Monggo kalau yang mau hadir silahkan. Terima kasih Mbak Santi, akhirnya kedengaran juga suaranya. Pendaftarannya nanti yang kita betul nanti pendaftaran. Oh nanti kan kita kalau sudah daftar kita datang tanggal 27. Seandainya ada yang berminat bisa nanti daftar, bisa hubungi JLKP Jayanti di Desa Ngadirejo, Kecamatan Kromengan. Ya karena kita citra kebaya ya, ciri kita adalah berkebaya. Jadi yang hadir mohon tentunya pakai jarit. Berkebaya saja jangan ya. Mbak Yulia, saya ingin menambahkan bahwa Citra Kebaya Indonesia sudah sekretariatnya di Jalan Ahmad Yani 86 Kepanjen. Jadi kalau ingin yang tergabung di dalamnya silahkan datang ke kantor sekretariat kita di Jalan DLKP Jayanti, Jalan Ahmad Yani 86 Kepanjen. Nomor teleponnya mungkin bisa di-share 081 233 23324. Itu nomor telepon yang bisa dihubungi 24 jam online. 24 jam online. Mungkin ada yang mau disampaikan Bu Sri juga ini yang terakhir. Bu Sri, monggo. Harapannya mungkin harapan ke depan. Mungkin Bu Sri yang lebih senior. Ya, saya di dalam Citra Kebaya Indonesia ini memang saya yang senior ya, paling senior, makanya di sini didapuk saya itu sebagai penasehat. Walaupun sebenarnya ilmunya itu lebih banyak yang muda-muda karena para milenial itu ilmunya luar biasa di samping yang tua. Nah, makanya yang tua ini berupaya untuk menjaga, melestarikan kebudayaan Indonesia di samping kita tetap belajar menambah ilmu untuk berbudaya, ini tidak hanya budaya loh Mbak, tidak hanya berkebaya. Kita kemarin itu juga ada pakai kostum karnival itu ekonomi kreatif ya, melakukan ekonomi kreatif ya. Jadi semua budaya di sini kita rangkul, kita tampung untuk menunjukkan bahwa ini loh Indonesia itu sebenarnya kaya gitu ya. Jadi tidak hanya berkebaya ke sana ke sini itu enggak. Jadi memang Indonesia ini kaya sekali dengan kebudayaan yang ada. Siapa lagi yang akan mencintai kebudayaan kita kalau bukan kita? Maka dari itu kepada semuanya, kalau misalnya ingin bergabung dengan kita, monggo kita saling berbagi, kita saling menimba ilmu dan kita upayakan. Sayang sekali bentuknya kita itu dalam keadaan pandemi. Jadi kita masih belum bisa terlalu banyak eksis ya. Jadi kita itu selalu membatasi dan kita tetap menjaga prokes supaya kita itu di samping kita itu berkarya juga kita itu tetap menjaga kesehatan. Saya rasa itu pada kesempatan pagi ini terima kasih juga kepada Mbak Yulia, kepada teman-teman, kepada pendengar semuanya atas waktunya dengan perkenalan CKI ini. Semoga kita bisa tetap sehat. Amin. Tetap bertiga. Ya, sebelum kita akhiri slogan dari Citra Kebaya Indonesia. Bersama Citra Kebaya Indonesia, kita wujudkan wanita mandiri, keluarga hebat. Tepuk tangan. Terima kasih Mbak Santi. Terima kasih semuanya di studio Radio Kanjuruhan untuk bisa share tentunya keberadaan CKI Citra Kebaya Indonesia. Tentunya selalu ingin memberikan sumbangsih yang positif yang luar biasa untuk masyarakat kita. Dan